Halo, saya Ridwan. Saya Anis. Oke, kita sekarang mau reaction. Video. Ini video bagus banget ya. Ya, video Video bagus bagus buat banget. nyambung video kemarin. Iya, Buat melihat realitas kekuasaan. iya kekuasaan. Apa yang dihadapi pemimpin-pemimpin. Jadi kita bisa berdasarkan teori ya. Iya, Berdasarkan teori ini mungkin kita bisa ngelihat sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Soalnya ada banyak keputusan yang mungkin buat kita masyarakat sipil itu kok aneh gitu. iya, iya. Kok susah banget itu. Banyak hal. Ya. Video ini bagus. Judulnya The Rules for Rulers. Aturan-aturan buat penguasa. Teman-teman bisa cari di YouTube. Type apa namanya? Ketik aja The Rules for Rulers pasti ketemu. Channelnya apa? Channelnya ini si CGP Gri. Grey. Oh iya. Oke. Oke, kita mulai. Do you want to rule? Do you see the problems in your country and know how to fix them? If only you had the power to do so. Well, you've come to the right place. But before we begin this lesson in political power, ask yourself, why don't rulers see as clearly as you? Saya paham lah. Hah? Jelas tidak paham soalnya bahasa Inggris ya. Subtitle bahasa Inggris. Subtitle bahasa Inggris. Ya, jadi teman-teman yang mau lihat ini yang nggak tahu bahasa Inggris, klik aja subtitlenya. Subtitlenya bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Ataupun Terus yang nggak tahu bahasa setting. Indonesia bisa dirubah menjadi bahasa Hungarian. Hungarian biasa. Bisa juga Korean, Korean bisa. Norwegian, Terserah itu deh. terserah. Kalau yang dari Lituania juga boleh. Tuh. Juga bisa. Your country and know how to fix them. If only you had the power to do so. Well, you've come to the right place. But before we begin this lesson in political power, ask yourself, why don't rulers see as clearly as you, instead acting in such selfish, self-destructive, short-sighted ways? Jadi pengantar video ini itu banyak keputusan yang kita lihat diambil sama penguasa itu kok kayaknya susah banget dibuat dieksekusi gitu ya. Misalkan kalau di Indonesia tuh ya, misalkan pendidikan kok sampai sekarang nggak selesai masih gitu aja. Terus kok banyak barang mentah yang kita impor misalkan. Terus kok kita itu bisa nanam beras tapi kok beras kita masih impor. Nah itu kan ada keputusan-keputusan kok bisa ya, kok kita bisa makan beras tapi kok diimpor, padahal mayoritasnya makannya nasi gitu ya, beras. Nah itu kita pengantarnya gitu, kok susah banget gitu ya. Nah itu video ini buat menggelitik gitu ya. Ya pertanyaannya yang disodorin itu apakah mereka sebodoh itu atau karena apa? Are they stupid, these most powerful people in the world, or is it something else? The throne looks omnipotent from afar, but it is not as it seems. Take the throne to act, and the throne acts upon you. Accept that or turn back now before we discuss the rules for rulers. No matter how bright the rays of any sun king, no man rules alone. A king can't build roads alone, can't enforce laws alone, can't defend the nation or himself alone. The power of a king is not to act, but to get others to act on his behalf, using the treasure in his vaults. A king needs an army and someone to run it, treasure and someone to collect it, law and someone to enforce it. The individuals needed to make the necessary things happen are the king's keys to power. All the changes you wish to make are but thoughts in your head if the keys will not follow your commands. In a dictatorship where might makes right, the number of keys to power is small, perhaps only a dozen generals, bureaucrats, and regional leaders. Sway them to your side and the power to rule is yours, but never forget, displease them and they will replace you.
Now, all countries lie on a spectrum from those where the ruler needs few key supporters to those where the ruler needs many. This foundation of power is why countries are different, yet many keys or few, the rules are the same. First, get the key supporters on your side. With them, you have the power to act. You have everything. Without them, you have nothing. Now, in order to keep those keys to power, you must, second, control the treasure. You must make sure your treasure is raised and distributed to you for all your hard work and to the keys needed to keep your position. This is your true work as a ruler, figuring out how best to raise and distribute resources so as not to topple the house of cards upon which your throne sits. Now, you, aspiring benevolent dictator, may want to help your citizens, but your control of the treasure is what attracts rivals. So you must keep those keys loyal. But there's only so much Ya, Oke, jadi video ini memberi gambaran tentang belakang layar dari sebuah pemilihan umum. iya. Ya. Kita bahas ini yang pertama Mas ya. Ya. Karena ada dua fenomena di video ini yang cocok sama keadaan di Indonesia. Ya. Ini yang pertama kondisi politik. Jadi bagaimana kita itu di era demokrasi berkuasa. Jadi penguasa, jadi presiden gitu ya. Jadi RI 1 misalkan. Nah, itu ada dijelaskan di sini. Jadi no man rules alone. Jadi nggak ada pria yang mengatur berkuasa sendirian. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau di negara kita ya Mas ya, kasusnya di negara kita bisa meyakini bahwa Jokowi itu tidak berkuasa sendirian. Iya. Tidak berkuasa sendirian. Terus untuk memenangkan agar dia tetap menjabat, seorang penguasa atau pemimpin itu tetap menjabat, mereka harus memiliki kunci support, pendukung kunci. Ya, kalau zamannya Pak Harto ya, kalau zamannya Pak Harto itu kan diktator, Iya. diktatorship ya, basisnya diktatorship. Makanya kalau diktatorship itu dulu ya kita dininabobokan masyarakat itu. Iya. Kalau teman-teman itu tanya sama orang-orang tua yang hidup di zaman itu, mereka bilang bahwa Indonesia baik-baik aja. Karena mereka hidup nyaman, semuanya murah, semuanya terkendali, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada apa-apa, sampai 98 ya. Artinya Terus juga media juga diatur juga kan. semuanya diatur, terus kemudian jelas bahwa semuanya murah pada waktu itu. Jadi kalau cerita sama orang tua kita, masyarakat biasa ya, bukan dari kalangan akademis gitu. Mereka pasti bilang ya hidup baik-baik aja, semuanya murah. Itu jauh lebih baik daripada sekarang. Di Jawa ya. Ya, di Jawa. Di Jawa. Itu kasusnya di Jawa. Di Jawa. Kasusnya di Jawa. Di daerah lain mungkin enggak. Mungkin enggak. karena untuk Soeharto karena kunci supportnya ada di Jawa. Nah, soalnya dengan suara pemilihan yang paling besar. Iya, paling besar. Demografisnya paling gede gitu ya. Nah, itu yang disebut di video ini menyebutkan bahwa apa namanya, kalau dalam skala negara demokrasi di budaya kultur demokrasi, kalau pada saat ini kita nyenengin semua masyarakat Indonesia itu terlalu sulit karena negara bagian yang lain itu nggak terisolasi gitu ya, nggak terisolasi karena banyaknya media, keterbukaan informasi segala macam gitu ya. Di Sumatera bisa ngelihat ada apa di Jawa, dan yang di Jawa bisa ngelihat ada apa di Sumatera, begitupun sebaliknya sampai Papua, sampai Kalimantan, sampai Aceh begitu ya. Tapi kalau dulu kan enggak. Dulu kan enggak, orang Sumatera nggak bisa lihat di Jawa ada apa, kecuali mereka ada di Jawa gitu kan. Yang Jawa juga nggak tahu yang di Sumatera ada apa, apalagi di Papua itu ada apa, nggak ada yang tahu. Yang tahunya ya Jawa baik-baik aja, kita baik-baik aja. Karena ya kalau mau pemilih ya pasti menang gitu. Karena secara demografis Jawa paling besar. Gitu. Ya, dia dibagi dengan blok. Akhirnya yang harus dibahagiakan ya mayoritasnya Jawa. Nah, kalau sekarang Mas, kalau kita bawa di realitas sekarang gitu ya.
eh, di video ini nyebutin bahwa kenapa nggak ngasih subsidi ke pertanian dan segala macam, karena pertanian bukan interestnya bangsa, apa namanya bukan interestnya bangsa atau negara gitu ya. Itu jelas bahwa pupuk kita itu mahal. Iya, ya. Beberapa tahun yang lalu, ya toh? Beberapa saat yang lalu kan semua petani di Indonesia itu mereka pusing karena pupuk mahal. Pertama pupuk mahal, harganya nggak setimbal, Iya. ya toh? Semuanya protes kenapa pupuk bisa mahal gitu. Terus nanti kalau harga beras agak naik, nanti beras impor masuk buat nyetabilin harga. Tapi pupuk mahal. Jadi yang petani gimana petani bisa makmur gitu loh. Iya, benar. Itu bermasalah. Artinya mungkin blok ini enggak penting gitu, Mas. Blok petani ini mungkin nggak penting. Iya. Mungkin sedikit untuk pemilihan gitu. Mungkin ya. Karena mereka adalah satu blok, satu kaum, satu gerombolan yang tidak diperhatikan. Pupuknya mahal. Dan suaranya pun kecil. Mungkin memang suaranya kecil gitu ya. Yang suara yang besar adalah kaum miskin. Iya. Itulah kenapa ada bansos. Ada bansos. Itu artinya bahwa kalau kita putar logikanya, Mas. Kalau kita mau pikir lagi, berarti Indonesia memang lagi gawat. Iya. Kemiskinan naik. Kenapa? Karena bansos semakin kencang gitu loh. Semakin kencang bansos, berarti artinya banyak orang yang butuh bansos. Artinya blok ini penting gitu kan. Kalau blok itu penting berarti pemilihnya banyak. Berarti artinya tingkat kemiskinan kita naik dari masa yang lalu gitu loh. Itu agak bahaya. Iya. Terus kita mau kemana? Ya memang Indonesia darurat. Memang gawat darurat. Kita mau kemana juga bingung. Ya. Nah, kita mau ketahanan pangan itu caranya gimana? Kita harus bertanya. Benar-benar bertanya. Kenapa ketahanan pangan kita harusnya secara teknis bersandar sama petani. Petani aja mau mati gitu. Pupuk mahal, harga enggak seberapa ya. Kita bisa lihat di sosial media kan banyak petani cabai, buang cabenya, petani tomat, buang tomatnya. Itu kan cuma masalah kayak gitu kan. Ngurus sudah beberapa bulan, bayar pupuk mahal, dijual enggak ada harganya. Banyak sekali juga petani frustasi ya, sampai buang-buang hasil panennya sendiri ya. Dan konyol ya, Mas. Kita bertransisi ke energi bersih. Energi bersih artinya kita ingin mengurangi fosil ya, minyak dan segala macam. Kendaraan dicoba didorong buat beralih ke elektrik. Tapi yang dapat subsidi adalah perusahaan, produsennya. Itu sempat rame. Almarhum Faisal Basri pernah sempat mengkritik itu. Kok bisa subsidi itu buat pengusaha, bukan buat rakyatnya? Ada apa? Gitu. Nah ini adalah mungkin blok kunci, supporter kunci, pendukung kunci gitu, pengusaha ini gitu ya, pengusaha ini yang mungkin karena harganya disubsidi jadi murah gitu ya, jadi orang-orang melihatnya sekarang kendaraan elektrik murah, kita bisa beli dan segala macam gitu. Cuman kan tidak begitu harusnya. Iya. Ya, begitu harusnya, karena barang yang lain mahal. Ada yang lebih penting daripada itu gitu loh. Begitu. Ya, blok-blok ini yang harus kita awasin, blok-blok kemana aja yang sebenarnya sejauh selama ini disenangkan gitu. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau berkuasa itu kita harus punya supporter kunci, kita harus bisa ngasih hadiah, kita harus ngebagi blok-blok tertentu, karena kalau ini bikin Mas, kayak semacam ilusi ya, kayak bias, kayak bias. Jadi misalkan
di satu daerah, misalkan di Jawa gitu ya, banyak kaum misalkan pedagang misalkan banyak pedagang daripada petaninya. Yang kita bahagiakan pedagangnya. Otomatis kalau kita keluar dari rumah, kita cerita, ketemunya pedagang lebih banyaknya. Iya. Dan pedagang pasti bilang, ya enggak apa-apa. Oh, sekarang ini kulaan kulaan A, B, C agak murah kok, ada diskonnya dan segala macam gitu kan. Misalkan kalau sekarang ada Gen Z, ada milenial yang melek dengan teknologi segala macam. Sekarang kita negara kita udah mau transisi energi bersih. Kita terus energinya terus motor listriknya disubsidi. Jadinya kita bisa beli. Itu kan tapi kan crowdnya bagus. Gede gitu loh, Mas. Jadi kalau kita keluar, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Padahal di sisi lain ada petani yang teriak-teriak terus. Iya, Ada teriak-teriak terus gitu. Terus ada juga misalkan guru, Mas. Gaji guru itu kan menyedihkan. Iya, sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Padahal perannya penting untuk mendidik, mencerdaskan, Terutama yang honorer. ya, mencerdaskan anak bangsa. Tugasnya penting, mencerdaskan anak bangsa. Tapi gajinya honorer itu Iya. kan kacau. Padahal masa depan ada di tangan Guru ada di mereka. Tapi mereka ini. Kenapa? Karena kecil suaranya. Pool suaranya kecil. Masih ingat kejadian kepala desa diperpanjang masa jabatannya 9 tahun. Belum pernah dengar. Sempat demo ke Jakarta semua kepala daerah, kepala desa. Kalau Itu sempat ramai. Gitu. Itu artinya bahwa ada sebuah usaha, mungkin ada sebuah usaha buat nyari kunci. Jadi dari desa ke desa yang lain. Karena kalau di desa, kalau realitasnya di desa ya apa orang bilang tanyanya sama Pak RT, sama kepala desa. Kenyataannya begitu. Mungkin orang desa normalnya banyaknya mayoritasnya ya aku nggak tahu masalah kayak begini yang baiknya mana Pak ya. Anyways, itu penting kuncinya, Mas. Itu kunci penting memang. Jadi apa maunya? Gitu. Maunya 9 tahun ya sudah nggak apa-apa. Mungkin. Sekali lagi ini hanya perspektif kita ya. Perspektif. Ya. Dan perspektif dan opini. Dan mungkin kita cuma merangsang untuk berpikir ya Mas ya. Mungkin teman-teman kalau lihat video ini bisa berasumsi yang lain. Berasumsi yang lain. Gitu. Mungkin bisa dipikirkan. Nah, ini di video ini yang tadi kita lihat sepanjang ini Mas. Ini juga mengatakan bahwa kenapa rakyat itu enggak dibikin pintar atau enggak disubsidi, enggak diperbaiki hidupnya dan segala macam. Terus kenapa pajak itu enggak dikasih ke masyarakatnya. Misalkan masyarakat Papua tambangnya ada di sana. Tapi kenapa hasil tambangnya tidak dikasihkan sama warganya sana? Entah itu dari Pemda atau dari pemerintah pusat, tidak dikasihkan. Artinya tidak dikasihkan itu dalam hal ke orangnya langsung. Mungkin iya dalam bentuk infrastruktur sekarang gitu ya. Tapi kan beberapa puluh tahun kan enggak ya kenyataannya. Tapi banyak pengamat bilang kalau memang di masyarakat Papua memang dibuat mereka dibuat nggak tahu lah kayak dinabubukkan ya gitu. Iya betul. Iya. Dan terus ya itu juga itu contoh satu tambang. Terus misalkan di Jakarta atau di Jakarta banyak pekerja, orang banyak yang bekerja, orang yang banyak ini. Artinya ada banyak orang yang membayar pajak, ya kan? Bayar pajak. Tapi kenapa kok masyarakatnya ya gitu-gitu aja gitu? Justru malah bansos malah meningkat. Bansos meningkat itu mungkin rasanya enak gitu ya Mas ya. Tapi kalau dipikir dengan statistik data, itu artinya kan kemiskinan meningkat. Gitu kan? Banyak juga berita gara-gara bansos banyak yang malas kerja. Nah, itu. Artinya kan kemiskinan meningkat. Iya, malas kerja terus ya jadi
daya saing Iya, nggak itu kan, betul. nggak Tidak kerja. bagus. Iya, daya saing dan daya juangnya juga berkurang. Nah, itu kenapa di video ini juga dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kenapa orang-orangnya tidak dipinterin gitu. Kenapa tidak dibikin kaya gitu. Karena kalau dibikin kaya mereka pasti memberontak atau mereka menjadi rival baru, apalagi di dunia demokrasi, di negara yang berdasarkan demokrasi gitu loh. Misalkan sama kamu jadi presiden gitu kan, aku rakyat sipil, terus ada kamu pemerintahnya, terus pajaknya ada, terus kamu support buat jadi orang kaya gitu loh, jadi usaha, kamu akomodir, maunya tadinya aku bukan siapa-siapa, jadi pengusaha segala macam. Mungkin 5 tahun lagi aku jadi rivalmu gitu loh, Pak. Karena aku naik. Terus ada kasus juga, banyak kasus malahan dapat bansos kan biasa nggak cuma beras kan, itu dapat uang juga kan. Betul. Itu malah dari orang-orang malah buat judi, Oh, ya? ada itu malah banyak banget. Banyak. Ya. Soalnya ya itu tadi, pendidikan kita makin turun. Betul. Pendidikan makin turun. Iya. Daya juang makin turun. Iya. Daya kompetisi juga turun. Itu. Banyak yang turun. Terus impor tenaga kerja makin banyak. Jadi Indonesia emas itu kemana kita? Nah itu emasnya apa, Mas? Emas perunggu. Mas Yono mungkin ya. Ya, Mas Yono bisa jadi. Ya, tapi artinya kalau kita mikir sebenarnya kita Mas ya. Disclaimer kalau kita tuh sampai Pilpres kemarin, sampai Kaisang ribut Kaisang, kita sebenarnya ya support aja apa yang dilakukan pemerintah gitu ya. Yeah. Karena kita yakini bahwa dia melakukan yang terbaik gitu ya, buat bangsa dan negara gitu. Sampai akhirnya yang kemarin itu ribut. Yeah. Tapi sebenarnya aku udah mengendus ada masalah Mas ketika Bu Susi Pujiastuti digantikan. Yeah. Karena Bu Susi itu digantikan beberapa saat sebelum dia digantikan, itu ribut gara-gara Bu Susi melarang ekspor benih lobster. Yeah. Dan penggantinya tahun 2019 digantikan sama Edi Prabowo yang ditangkap KPK karena mengizinkan ekspor benih lobster. Jadi masalahnya lobster ini. Kenapa lobster ini kok gini ya Mas ya? Mungkin buat kita tuh lobster kok masalahnya gede banget. Itu gede memang. Iya. Karena benih lobster itu diekspor dari kita, benihnya diekspor dari kita dijual ke Vietnam. Dan di Vietnam itu dijualnya bisa berpendapatan 2,2 miliar dolar. Itu gede banget. Dan lobster itu kan makanan orang kaya. Dan kita cuma jual benihnya aja. Iya. Nah itu yang bermasalah. Kayak itu hal-hal seperti itu sebenarnya banyak. Kayak emas kita digali terus dijual, terus habis itu kita dapatnya. Kita memang terkenal kan jual benih kan. Iya. Yang kelola sana. Betul. Nah itu artinya ya ada begitu. Ada begitu. Pak. Ada begitu. Tapi pada dasarnya memang kita tergelitik ya Mas ya. Tergelitik dengan hal itu. Sampai akhirnya kita nemu video ini. Ternyata memang cara berkuasa ini begini. Mungkin kita yang terlalu berbaik sangka. Iya. Karena banyak hal yang enggak waras. Ya sebenarnya berbaik sangka boleh, tapi juga ada kita memilih tapi juga mengawasi. Iya, betul. Nah, aku yang enggak terimanya konyolnya itu memang kampanye Indonesia baik-baik aja. Nah, itu ngebuat aku kayak enggak bisa diem itu. Dan sempat saya bingung waktu dia lihat di medsos ada media sosial akun dari IKN ya. Ya. IKN jelas-jelas itu. Official IKN ya? Nggak tahu. IKN apa ada official? Ya nggak tahu. Mungkin info IKN gitu. Oh gitu. Okay. Nah namanya info IKN kan harus itu kan ngurus tentang IKN kan. Tapi ya itu
Kampanye Indonesia baik-baik kampanye aja. Indonesia baik-baik saja. Ya. Jelas ini enggak baik-baik aja. Iya. Jelas enggak baik-baik aja. Gitu. Dari Gibran sampai Kaisang itu jelas enggak baik-baik aja. Sampai pilkada 41 daerah kota kosong. Itu jelas enggak baik-baik aja. Ya. Gitu. Terus meningkatnya bansos, mungkin teman-teman yang dapat bansos bahagia, saya turut berbahagia. Iya. Tapi di lain sisi kenyataan itu menandakan bahwa tingkat kemiskinan kita meningkat. Gitu. Kalau tingkat kemiskinan meningkat, artinya pendidikan kita juga menurun. Jadi di daya saing kita, di daya saing kita jelas menurun. Artinya beberapa tahun ke depan kita entah jadi apa. Iya sih. Ya kita pikir kalau di Indonesia itu baiknya kan kita memperbaiki pendidikannya ya, bukan itu ya. Apa? Di akarnya itu ya. Akarnya, iya betul. Akarnya, bukan masalahnya. Masalahnya memang orang miskin, betul. Tapi bukan membantu uangnya, kan gitu. Ada pepatah, ajarin orang buat masang kail dan mancing. Iya. Jangan dikasih ikannya. Kalau dikasih ikannya besok minta ikannya lagi. Tapi kalau kamu kasih kail sama jala, besok dia bisa nyari ikan sendiri. Nah, itu harusnya kan begitu. Iya. Tapi kenyataan sebaliknya. Bahwa, Contoh tadi dapat bansos malah dibuat judi tadi. lah ya, Kan kalau memang pendidikan kita bagus. kita pasti mikir, oh, Iya. ini dapat bansos Iya. ini dialihkan Betul. buat apa? Ya, paling tidak buat Usaha apa? ya, paling tidak diinvestasikan buat Iya. buat usaha A, Iya. usaha B sampai jalan, atau buat nyekolahin anaknya. Buat fasilitasi. Bansos itu kan 3 bulan sekali ya kayaknya. 3 bulan sekali. Untuk lansia oke sebenarnya, Mas. Iya. Kalau untuk lansia oke, karena mereka orang-orang yang memang sudah tidak bisa kerja. Tapi untuk orang-orang misalkan seumur sampai 40 tahunan, yang artinya mereka masih bisa kerja gitu ya. Masih bisa kerja, ya itu harusnya ayolah. Dan ini bansos itu kan sering salah sasaran. Betul. Malah kebanyakan salah sasaran. Iya. Ya kan? Malah banyak lansia yang nggak dapat. Terus banyak kepala keluarga yang sebenarnya masih kuat-kuat saja, Iya. tapi malah dapat bansos. Iya. Yang benar-benar susah di hidupnya malah nggak dapat bansos. Ya, dan itu kemungkinan terjadi di banyak daerah. Iya. Entah kenapa ya kita nggak tahu. Iya. Gitu. Nah, makanya itu. Sekarang 280 juta manusia yang ada di Indonesia warga negara. Terus dengan bansos segede itu, Mas. Itu juga mengkhawatirkan. Kalau dibilang Indonesia baik-baik aja, ya jelas tidak baik-baik aja ya. Karena faktanya kita harus urusin akarnya. Bukan masalah miskin ya. Malah miskin itu ya permasalahannya bukan lain, juga masalah pekerjaan dan skill. Skill. Gitu. Kalau dulu mungkin lebih banyak, Mas ya. Mungkin dulu pekerjaan banyak gitu ya. Orang bisa seniman, bisa manggung sana, manggung sini, jadi ini, jadi itu. Artinya kesenian itu bisa hidup. Atau misalkan berdagang. Gitu. Bisa berdagang dan segala macam. Sekarang disrupsinya kan cukup gede ya. Disrupsinya kan cukup gede. Orang dulu kalau seniman mau manggung, meski ada tempat buat manggung, sekarang jadi mall misalkan. Yeah. Jadi tempat pariwisata. Jadi komersil. Akhirnya seniman tidak ada tempat buat manggung misalkan, buat bikin permentasan. Artinya hidupnya juga susah. Agak susah untuk menyambung, padahal hidupnya dihabiskan untuk berseni. Kemudian pedagang. Disrupsinya juga besar karena ada on demand service seperti Gojek, GoFood, terus GrabFood, ShopeeFood, segala macam toh. Artinya orang yang tidak melek teknologi dipastikan mati di jalan. Benar. Karena customernya orang yang melek teknologi, orang yang nyari duit nggak tahu teknologi. Iya.
dan harus cari harus berdagang mungkin keliling dan segala macam gitu. Akhirnya kita temuin banyak di sosial media mbah-mbah misalkan orang-orang tua masih jalan buat dagang gitu. Padahal seharusnya enggak. Dan kenapa yang lebih muda malah menerima bansos? Dan mereka tidak bisa hidup baik-baik aja. Ya, orang-orang seperti ini. Nah ini yang jadi masalah. Gitu. Ya. Gimana lagi ya? Mengkhawatirkan. Artinya video ini kita bikin buat teman-teman juga ikutan mikir gitu ya. Iya. Ikutan mikir bahwasanya memang kita nggak baik-baik aja. Kita harus mikir, kita harus mulai perubahan dari rumah masing-masing. Ya Mas ya. Kita mulai berubah dari rumah masing-masing bahwasannya kalau menerima bansos dan segala macam harus dialokasikan minimal ke pendidikan. Minimal ke buat belajar hal baru gitu ya. Jangan dinikmatin aja, jangan di ini. Karena mungkin di lain kesempatan presiden berbeda, terus pemerintahan berbeda, mungkin berbeda hasil. Nah ini juga fear yang ditimbulkan Mas. Ini trik marketing sebenarnya. Ada trik marketing. Karena ketika trik marketing itu, kalau teman-teman yang suka flash sale dan segala macam, itu kan namanya FOMO kan, fear of missing out. Jadi takut akan ketinggalan gitu. Jadi kalau misalkan orang yang kalau dikasih bansos, mereka ada pemimpin A gitu ya, ngasih bansos, terus pemimpin A endorsement pemimpin B, otomatis yang menerima bansos akan ikut pemimpin B. Iya. Karena mereka takut kalau misalkan pemimpinnya bukan mereka, bansosnya hilang. Nah, iya betul. Itu sangat betul. Gitu. Nah, video ini dijelaskan bahwasanya itu yang dibentuk. Karena kalau orang-orang yang diberi bansos ini udah pintar, udah bisa mencari makan sendiri, mereka bisa mandiri tanpa mengandalkan bansos tadi ya. Artinya kan mereka mau pemimpin siapa aja enggak penting. Yang penting kita mau stabil. Negara ini stabil dan baik-baik aja dan terus maju, berkembang gitu. Iya. Dan ya itu tadi kuncinya, mau bersaing lah. Iya. Artinya sebenarnya aku masih teman-teman itu bisa jadi menjadi pesaing presiden. Iya. Gitu. Tapi hal itu harus tidak dimungkinkan. Dengan cara ya tadi kasih. Tuh, dengan cara ya gitu. Begitulah. Kasih terus biar kalian itu nurut. Ya, betul. Ya, walaupun dia salah kayak kemarin tuh. Pasti kalian bilang itu benar. Enggak apa-apa. Ya. Maksudnya Ya gitu. iya. Maksudnya bilangnya ya enggak apa-apa gitu. Ya, itulah. Terus apa lagi? Itulah kejadian di negara kita tercinta. Negara cinta. Ya, itu polemik politik Mas ya. Politik. Jadi ada beberapa blok yang memang diurusin. Ada beberapa blok yang ditinggalkan, seperti petani. Ya, petani itu adalah blok yang ditinggalkan karena pemilihannya enggak begitu banyak ditinggalkan. Terus blok yang terus diurus adalah blok miskin. Blok masyarakat miskin, makanya dikasih bansos dan blok pengusaha di mana mereka dikasih tambah ormas juga. Ormas, maksudnya dikasih tambang, terus pengusaha dikasih subsidi, terus masyarakat miskin dikasih bansos. Itu artinya kunci, kamu bahagia. Dan yang paling gampang itu ormas. Ketuanya kasih, pasti yang lain ngikut. Kalau yang lain kan pasti harus dapat semua kan. Kalau ormas itu kepalanya udah dapat, semua pasti ngikut. Pasti ikut. Itu paling gampang di ormas. Nah, solusi dari semua masalah ini adalah balik lagi pendidikan. Iya, itu pendidikan. Masalahnya adalah pendidikan. Kenapa? Itulah mungkin kenapa pendidikan kita tidak maju-maju. Tidak bagus-bagus. Bukannya begini tapi begini. Iya, makin kita menurun. sempat punya Habibie. Yang hebatnya luar biasa. Iya. Yang hebatnya luar biasa pada waktu itu ya, punya paten di bidang aerodinamik. Iya. Sampai sekarang kita mungkin tidak nemu lagi. Dari 280 juta manusia di Indonesia, kita paling nemu beberapa orang gitu.
Artinya 1% pun mungkin tidak ada gitu. Kemungkinan ada. Iya. eh, Ada beberapa orang, Ah, tapi ah. mungkin dalam 1% gitu. Mas. 1% dari 240 juta itu 280 juta itu 20 dan kebanyakan juta loh. dari kita orang pintar malah Di lebih luar. seneng di luar. Betul. Karena di sini tidak ada lapangan kerja. Iya. Tidak ada lapangan pekerja. Kalau mereka jadi bupati juga mati kan gitu. Ya. Gajinya 5 juta soalnya. Kita balik lagi ke situ. Jadi ada beberapa masalah banyak dan solusinya memang pendidikan. Balik lagi pendidikan gitu. Jadi teman-teman, pendidikan itu penting, Sangat penting. sangat penting. Pada masa kita dulu ya Mas ya, pas waktu kita kecil itu ada beberapa banyak mungkin kita termasuk orang yang tidak dengerin sekolah. Tapi ada skill tertentu yang kita Iya, punya. kuasai. Ya. kuasai. Dan itu juga ada beberapa teman-temanku yang mungkin sekolah bodoh gitu ya. Sekolah bodoh dan sekolah nggak pernah dengerin dan segala macam. Tapi begitu main bola pinter gitu. Iya. Terus atau mereka nggak pinter di bangku sekolah, tapi begitu keluar main musik pinter gitu. Ada beberapa, nah sekarang fenomenanya nggak begitu masalahnya. Nggak punya skill sama sekali, Ya. tapi itu diwajarkan. Diwajarkan. Ya, susahnya itu. Ya itu juga diwajarkan karena pandemi kemarin. Ya gimana pandemi gitu kan. Padahal dunia udah berubah. Iya. Artinya kita bisa belajar dari mana aja. Iya. Gitu. Kita ketik apapun di Google pasti ada. Cara merakit bom mah ada. Terus sekarang iya, terus sekarang ada AI. Iya betul. Lah, itu. Nah, artinya kan ada sesuatu hal yang secara mental kita itu menurun dari dulu Iya. gitu. Padahal jaraknya paling berapa sih, Mas? Gitu. Dari kita kecil sampai sekarang itu jaraknya enggak begitu jauh. Enggak begitu jauh. Enggak begitu jauh, tapi perbedaannya jauh dari sumber daya. Iya. Nah, ngomongin sumber daya dan sumber daya alam, di video ini juga dijelasin